Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nopianti Saadah MPD selaku dosen pada mata kuliah Konseling Pendidikan Islam, serta teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan kami kelompok 2 yang beranggotakan Puji Fauziah dan Gani Suganda. Adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang hakikat konseling. Yuk kita langsung ke pembahasannya. Hakikat konseling. Konseling pada hakikatnya adalah usaha membantu klien untuk mengatasi permasalahan psikologis yang dialaminya, yaitu membantu dalam mencari alternatif jalan keluar yang tepat sehingga klien dengan secara sadar dan mengambil keputusan sendiri secara tepat. Nah, beberapa teori dan teknik pendekatan konseling mengemukakan hakikat konseling cukup beragam. Ya, walaupun tujuan akhirnya adalah sama, yaitu melakukan perubahan diri klien kepada perilaku, pikiran, dan perasaan yang positif. Nah, bisa teman-teman perhatikan, di sini ada beberapa pandangan tentang hakikat konseling. Yang pertama yaitu penyadaran, yang kedua pembelajaran kembali, yang ketiga revisi self-konsep, dan yang keempat restrukturisasi dan reevaluasi filosofis. Hakikat konseling yang pertama yaitu penyadaran. Menurut aliran psikoanalisis Sigmund Freud, ada 2 sasaran pokok konseling psikoanalitik, yaitu yang pertama, untuk menjadikan mereka yang tidak sadar menjadi sadar, dan yang kedua, memperkokoh ego, sehingga perilaku lebih berdasarkan pada hal yang nyata, dan bukan pada rekayasa yang bersifat hayalan. Nah, kedua sasaran tersebut merupakan satu kesatuan, di mana untuk bisa mendapatkan kesadaran, maka harus memperkokoh ego. Secara lebih mendasar, konseling psikoanalitik adalah upaya penyadaran, yaitu individu yang mengalami perkembangan pribadi yang tidak sehat agar menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi konflik antara ID, ego, dan superego, sehingga terjadi kecemasan. Lalu menyadari bahwa adanya sebab-sebab terjadinya konflik itu dan pengaruh-pengaruh tersebut berasal dari ketidaksadaran. Nah, di samping itu juga agar menyadari bahwa egonya tidak berfungsi secara penuh. Konseling sebagai penyadaran ini juga didukung oleh aliran realita terapi William Glasser yang menyatakan bahwa konseling adalah berusaha membantu klien untuk meningkatkan kesadarannya tentang betapa tidak efektifnya perilaku yang mereka lakukan untuk mengontrol dunia. Dengan kata lain, terapi realita lebih menekankan kepada mengajar klien untuk dapat berurusan dengan dunia secara lebih efektif. Lalu pendekatan Gestalt juga mengarahkan konselingnya kepada mendapatkan kesadaran yang meningkat dengan sendirinya dan oleh kekuatannya sendiri memiliki daya penyembuhan. Dengan memiliki kesadaran, mereka memiliki kapasitas untuk menghadapi dan menerima bagian keberadaan mereka yang diingkari dan berhubungan dengan pengalaman dan dengan realitas sehingga mereka menjadi satu dan utuh. Untuk hakikat konseling yang kedua adalah pembelajaran kembali. Menurut pendekatan Adlerian, klien bukanlah sebagai orang yang sakit dan perlu disembuhkan, sehingga sasaran konselingnya adalah melakukan reeducate kepada klien, agar mereka bisa hidup di tengah masyarakat sebagai anggota yang sederajat, yang mau menerima dan memberi dan menerima dari orang lain. Proses konseling adalah pendidikan kembali atau reeducate, berfokuskan pada penyediaan informasi, mengajar, membimbing, dan menawarkan dorongan semangat kepada klien yang kehilangan semangat. Menurut pendekatan rasional emotif terapi, bahwa melalui proses reedukasi, klien belajar cara mengaplikasikan pikiran yang logis pada penyelesaian masalah dan perubahan emosi. Selanjutnya adalah revisi self-concept. Revisi self-concept yaitu revisi dari konsep diri yang lama yang tidak kongruen kepada konsep diri yang kongruen, teraktualisasi, dan pribadi yang berfungsi secara penuh.
Konsep diri yang tidak kongruen adalah pribadi yang ada ketidaksesuaian antara persepsi diri dan pengalamannya yang real. Pengalaman-pengalaman yang tidak sesuai dengan self akan ditolak atau dikaburkan. Pengalaman yang distorsi atau dikaburkan adalah pengalaman yang disadari tetapi hanya dalam bentuk yang dibuat konsisten atau sesuai dengan konsep diri yang diimajinasi. Sedang pengalaman yang ditolak merupakan pengalaman yang diakui sebagai bagian dari dirinya dan tidak diakui sebagai hal yang dilakukan. Tidak kongruen ini bisa juga berupa ketidaksesuaian antara bagaimana individu melihat dirinya atau bagaimana ia ingin melihat dirinya dan kenyataan dalam dunia pengalamannya, dan ini bisa menghasilkan kecemasan dan kerentanan individunya. Yang keempat adalah restrukturisasi dan reevaluasi filosofis. Menurut Ellis, tokoh pengembang pendekatan rasional empotype terapi, bahwa restrukturisasi filosofis ini adalah mengubah cara berpikir yang disfungsional kepada pribadi yang fungsional. Evaluasi filosofis didasarkan pada asumsi bahwa masalah manusia itu berakar pada falsafah. Jadi teori ini tidaklah diarahkan pada menghilangkan gejalanya, tetapi didesain untuk menggugah orang agar mau meneliti dan mengubah beberapa nilai-nilai yang paling mendasar, terutama nilai-nilai yang membuat mereka terganggu. Kesimpulan untuk materi kali ini, konseling pada hakikatnya adalah usaha membantu klien untuk mengatasi permasalahan psikologis yang dialaminya, yaitu membantu dalam mencari alternatif jalan keluar yang tepat sehingga klien dengan secara sadar dan mengambil keputusan sendiri secara tepat. Beberapa pandangan tentang hakikat konseling yaitu penyadaran, pembelajaran kembali atau reeducate, revisi konsep diri atau revisi self konsep, dan restrukturisasi dan reevaluasi filosofis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk hal yang masih kurang dimengerti, teman-teman bisa menanyakan di grup WhatsApp ya, dan kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.